Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Muhtar Lutfi menjumpai Anda dalam spesial dialog untuk hari ini. Sektor pariwisata telah menjadi sektor strategis dan juga menjadi pilar penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Era pemerintah Kabinet Kerja Jokowi JK telah memberikan perhatian yang cukup serius untuk menjadikan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara. Disampaikan bahwa untuk menggantikan sektor migas yang di ke depan nantinya dianggap juga semakin menipis cadangan baik kontribusinya, sehingga pariwisata inilah yang kemudian menjadi target khususnya untuk tahun 2019. Dan pemerintah mencoba mengembangkan pasar wisatawan Nusantara maupun mancanegara dengan mengembangkan beberapa destinasi prioritas yang dikembangkan sebagai Bali baru. Nah, salah satunya ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Danau Toba. Sekaligus menjadi tema perbincangan kita di spesial dialog untuk hari ini. Sales Mission Danau Toba di Indonesia dan juga Makassar. Untuk membincangkan hal tersebut, pemirsa, di studio sudah ada 4 tamu saya yang akan mendiskusikan hal tersebut. Mulai dari kanan saya sapa satu persatu. Ada Kasubit Pemasaran Area 1 Kementerian Pariwisata. Ada Bapak Alvin Merancia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Alvin. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir malam ini di spesial dialog. Dan yang kedua, pemirsa, ada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, ada Bapak Nuryadin. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Nuryadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih juga Pak Nuryadin sudah hadir. Yang ketiga, ada Ketua Asita Sumatera Utara, ada Bapak Solahuddin Nasution. Assalamualaikum, selamat malam Pak Solahuddin. Waalaikumsalam, selamat malam. Horas. Horas, Pak Solahuddin. Bawa budaya dari sana, Pak Solahuddin. Iya. Horas juga, Horas. tentu saja. Dan yang keempat, ada Direktur Politeknik Pariwisata, ada Bapak Muhammad Arifin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Arifin, terima kasih juga sudah hadir untuk malam hari ini di spesial dialog. Ada 3 segmen. Yang pertama tentu saja saya ke Pak Alfian. Ini tadi disebutkan Pak Alfian bahwa spesifik lebih ke pariwisata untuk target pemerintah saat ini, bukan lagi minyak dan sebagainya dengan kondisi yang sudah disampaikan. Tapi kenapa kira-kira pariwisata? Jadi pertama, target kita di pemerintah di pariwisata ini, kita ingin mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan Nusantara di tahun 2019. Dan juga diharapkan PDB kita nantinya di tahun 2019 itu sumbangsihnya pariwisata itu 15%. Nah, saat ini pariwisata itu menduduki peringkat kedua dalam penyumbang devisa terbesar ke negara. Kenapa pariwisata? Karena tourism is a never ending industry. Sedangkan kalau misalnya saat ini kita masih di bawah, yang pertama itu masih CPO. Tapi misalkan gas alam, CPO dan hasil-hasil bumi lainnya mungkin di kemudian hari akan habis, tapi pariwisata tidak akan pernah habis. Makanya dia dibilang tourism is a never ending industry, karena orang akan tetap terus berjalan, moving and moving. Hitung-hitungannya kok sampai ada angka 20 juta untuk wisatawan nanti ya Pak Alvin? Betul, 20 juta itu untuk wisatawan mancanegaranya. Jadi kita buat progresif, di mana dari setiap tahunnya itu selalu naik-naik, dan 20 juta angka wisatawan mancanegara ini adalah based on 5 years, 5 tahun untuk di 2019-nya. Oke, jika dibandingkan tahun 2018 ini meningkat berapa persen kira-kira? Kira-kira sekitar 20%. Sekitar 20%. Ke angka 20 juta nantinya. Iya. Nah, spesifik salah satu konsennya adalah pariwisata di Danau Toba. Apa pertimbangannya? Tidak diragukan lagi, karena Danau Toba itu sendiri merupakan salah satu daerah kawasan strategis pariwisata nasional, di mana setelah itu Pak Menteri menetapkan lagi 10 destinasi pariwisata prioritas, atau yang biasa disebut itu 10 Bali baru. Nah, di mana Danau Toba itu termasuk di dalamnya. Setelah itu dikerucutkan lagi menjadi super prioritas, ada 3. Danau Toba masih masuk lagi di dalamnya. Nah, jadi bersamaan dengan Borobudur dan Mandalika. Untuk potensi wisatanya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena dia sudah paket lengkap lah ceritanya. Ada atraksi alamnya, Danau Toba sendiri itu mengangkat alam, dan juga ada air terjun pisau-pisau di situ. Lalu juga atraksi budayanya ada di Pulau Samosir. Kita bisa menari tortor bersama dengan si gale-gale, bisa menenun ulos juga. Tapi apa yang kemudian membuat ini menjadi skala prioritas, bahkan menjadi 3 besar Anda sampaikan sebelumnya? Betul, karena dari pariwisata itu ada 3A dia, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, baru-baru saja
kita itu di Danau Toba sudah memiliki bandara baru yang namanya Silangit, dan juga sudah dibuka penerbangan internasional langsung dari Kuala Lumpur dan Singapura. Bahkan yang tahun ini dari Kuala Lumpur itu 2 maskapai masuk, yaitu Malindo dan Air Asia. Jadi semakin mudah akses untuk mengunjungi Danau Toba. Seperti itu. Oke, Pak Solahuddin, saya minta tanggapan Anda. Begitu kemudian Danau Toba disebutkan sebagai 3 besar dan menjadi prioritas untuk khususnya tahun 2019, Asita bagaimana Pak menanggapinya? Kita tentu merupakan kabar baik ya, kabar baik, kabar yang menyenangkan khususnya bagi industri pariwisata di Sumatera Utara. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian yang begitu kuat ya perhatiannya belakangan ini kepada destinasi Danau Toba. Nah, Danau Toba ini memang kalau kita merujuk kepada kriteria destinasi wisata, segera sudah sangat pantas ya, 3A tadi itu. Karena ada 3 syarat sebenarnya yang harus dipenuhi sebagai destinasi. Adanya something to see, kemudian adanya something to do, kemudian something to buy. Jadi kalau something to see, keindahan Danau Toba, seperti yang disampaikan Pak Alvin tadi, saya kira nggak perlu diragukan lagi. Kemudian something to do, ada sesuatu yang dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke sana. Banyak kegiatan-kegiatan wisatawan yang bisa berbaur dengan masyarakat. Manortor, menari bersama dengan tarian traditional dance of Batak people. Nah, itu bisa kita ikuti di Pulau Samosir. Itu sudah lama atau bagaimana itu? Sudah lama, sudah lama. Dari dulu memang ada. Nah, kemudian something to buy-nya oleh-oleh yang kita harapkan. Oleh-oleh wisatawan sekembalinya dari destinasi itu, oleh-oleh yang mungil, yang bernuansa khas Batak itu di mana-mana bisa kita temukan di sekitar Danau Toba gitu. Jadi sekira langkah tepat oleh kementerian dalam mengembangkan destinasi Danau Toba ini, dan mungkin selama ini kurang terpromosikan. Promosi ini kan tidak bisa kita lakukan hanya sekali 2 kali. Promosi harus dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Dan ini salah satu langkah yang dilakukan saat ini. Ya, langkah tepat ke Makassar ini misalnya, ya karena di luar Pulau Jawa, Makassar juga adalah merupakan kota besar yang populasinya cukup tinggi, daya beli masyarakatnya juga cukup bagus. Oleh karena itu Makassar dipilih sebagai salah satu tempat sales mission destinasi prioritas Danau Toba ini, saya kira merupakan langkah yang tepat. Something to see-nya sudah lama, something to do-nya juga sudah lama, something to buy-nya Anda katakan secara keseluruhan sebenarnya sudah lama ada di Danau Toba. Tapi ada hal yang barukah kemudian di sana saat ini, Pak Solahuddin? Hal yang baru sebenarnya aksesibilitas. Aksesibilitas. Kalau dulu banyak keluhan-keluhan dari wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba itu terlalu lama di dalam perjalanan. Dari Medan ya, dari Medan ke Danau Toba itu dulu sekitar 5 sampai 6 jam. Kalau sekarang? Kalau sekarang dengan adanya tol, kita sudah bisa sampai 3 jam. Jadi kita bisa hemat waktu 2 jam lebih. Nah, ini sesuatu yang baru. Dan kemudian tadi Pak Alvin juga sampaikan, kalau kita mau eksplor Danau Toba bagian selatan itu, kita mendarat di Bandara Silangit. Atau kita variasikan misalnya masuk dari Bandara Kuala Namu, nanti keluarnya dari Bandara Silangit. Itu juga bisa. Atau masuk dari Bandara Silangit, nanti keluarnya di Bandara Kuala Namu. Dan berkunjung ke destinasi Toba ini, kita tidak hanya menikmati keindahan pemandangan alam semata yang disuguhkan, tapi banyak atraksi-atraksi budaya. Dan kemudian biasanya paket-paket yang dijual oleh Biro Perjalanan, itu tidak hanya Toba saja, tapi yang populer ya, populer package-nya itu biasanya Podesteri Night-nya ini 4 hari 3 malam misalnya, 1 malam di Parapat atau Danau Toba, bisa 1 malam di Brastagi dan 1 malam lagi misalnya di Medan. Nah, jadi banyak yang kita dapat gitu, tidak hanya Danau Toba saja. Beli 1 dapat 3 kira-kira begitu. Beli 1 dapat 3. Budaya apa saja sebenarnya Pak yang bisa dinikmati di sana? Selain tentu karena selama ini mau dengar Danau Toba ya danau begitu. Ya. Batak itu sendiri terdiri dari berbagai etnik grup. Ada yang namanya Batak Toba, itulah yang di sekitar Pulau Samosir dan Danau Toba. Ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada Batak Dairi atau Pakpak. Ke selatan sana kita lagi ada Batak Mandailing Angkola. Ini memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya yang sangat beragam gitu. Masing-masing etnik grup ini juga punya bahasa daerah tersendiri, punya aksara tersendiri, punya adat istiadat yang berbeda-beda. Contoh misalnya daerah Batak itu oleh-oleh yang bisa dijadikan wisatawan misalnya. Ada yang namanya kalender Batak. Jadi Batak itu punya kalender sendiri namanya Pustaka Laklak. Jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya. Jadi aksaranya juga berbeda gitu.
Jadi memang banyak keunikan ya, banyak hal-hal yang unik yang kita tidak temukan di daerah lain. Budaya-budaya ini masih kental Pak, mungkin dari pakaian, bahasa, masih adat istiadat lain. Bahasanya jelas ya, saya kira bahasa Batak itu orang di Makassar juga di mana-mana tahu bahasa Batak, minimal Moras gitu. Dan kemudian karakter dari orang Batak itu juga di mana-mana juga orang tahu dan mengerti. Karakternya seperti apa, keras, bahkan kadang-kadang orang melihatnya kasar. Sebenarnya bukan kasar, tapi tegas. Nah, ini sifat dari orang Batak. Karakter orang Batak ini kan karakter yang sangat berbeda dengan daerah lain dan sangat terkenal, populer di Indonesia. Kira di mana-mana Batak ada, di Makassar juga banyak sekali orang Batak gitu. Baik, Pak Nuryadin, saya minta tanggapan Anda untuk tema kita Sales Mission Danau Toba di Indonesia dan juga tentu Makassar dihubungkan dalam hal ini. Apa yang bisa dilakukan Pak agar rencana promosi, menjual, memperkenalkan Danau Toba khususnya di Makassar atau Sulawesi Selatan ini bisa berjalan lancar? Baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Alvin tadi, bahwa daya tarik wisata Danau Toba merupakan salah satu destinasi unggulan atau 10 Bali baru. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata Danau Toba secara terintegrasi seharusnya dilakukan. Untuk mendukung kegiatan ini tentu ada strategi yang perlu dilaksanakan. Seperti yang sering kita ketahui adalah strategi BAS, yaitu branding, advertising, dan selling. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah advertising. Bagaimana memperkenalkan destinasi Danau Toba sebagai salah satu destinasi yang menarik. Selain itu, kegiatan lain adalah adanya kegiatan sales mission atau misi penjualan yang akan dilaksanakan selama beberapa hari di Kota Makassar. Ini merupakan salah satu langkah yang strategis saya pikir, karena melalui kegiatan sales mission ini akan mempertemukan para seller dengan buyer, baik itu yang ada dari Sumatera Utara maupun dari Sulawesi Selatan. Oke, ada branding, kemudian ada advertising, ada selling. Anda baru menyinggungnya dua, advertising dan selling. Kalau branding, apa yang bisa dilakukan untuk ini, Pak? Tentu kita mempromosikan Danau Toba baik melalui media secara menyeluruh. Secara menyeluruh, sehingga namanya, mereknya, tanda kutip, itu dikenal, bahkan sampai Sulawesi Selatan. Tapi yang Anda perhatikan kemudian, nama Danau Toba ini sejauh mana, Pak, masyarakat Sulawesi Selatan mengenalnya? Danau Toba saya pikir cukup dikenal di Makassar, karena pertama adanya direct flight langsung dari Makassar ke Medan. Ini sangat menguntungkan. Ini menandakan bahwa masyarakat Makassar sebagian besar menghabiskan uangnya di luar. Ini sebagai dampak adanya penerbangan langsung. Kemudian kedua, ini adanya komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh para mitra-mitra kami seperti Asita dan HPI dan PHRI. Oke, tapi untuk kunjungan ke Medan, khususnya ke Danau Toba, jika Anda perhatikan masyarakat Sulsel, Kota Makassar secara khusus, bagaimana? Dengan adanya flight, itukah kemudian berarti bahwa orang-orang sudah berkunjung ke sana, Pak? Danau Toba maksud saya. Iya. Seperti yang dilaksanakan oleh pihak kementerian baru-baru ini dengan mengundang para pelaku usaha pariwisata dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi sangat merespon dan memberikan hal yang positif dengan kunjungan mereka ke Danau Toba. Ini menandakan bahwa Danau Toba sudah berbeda dengan sebelumnya. Oke, terutama hal-hal yang disampaikan Pak Salahuddin sebelumnya. Sebelum kita jeda, saya ke Anda, Pak Arifin, Direktur Poltekpar, pemirsa. Bagaimana tanggapan Anda dengan upaya untuk menciptakan Bali baru ini di Indonesia, lebih khusus untuk Danau Toba ini, Pak Arifin? Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi dari sisi lembaga pendidikan, kami melihat bahwa dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh kementerian. Ini gebrakan? Gebrakan, suatu gebrakan yang menurut kami sesuatu yang luar biasa. Di mana luar biasanya bahwa ini teman-teman dari kementerian bisa langsung ke Makassar memperkenalkan. Walaupun juga dalam grup Gempi itu kami sudah melakukan hal-hal yang sama seperti ini. Bagaimana memperkenalkan salah satunya adalah Toba sebagai salah satu daya tarik unggulan. Dan ini insya Allah besok
dari mahasiswa kami ada sekitar 50-an yang akan terlibat dalam promosi ini untuk sekaligus sebagai peserta dan sekaligus untuk mempromosikan Toba ini melalui Gempi-nya. Oke. Karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan punya Gempi, Politeknik Pariwisata punya Gempi. Dari 1.740 mahasiswa Poltek Par Makassar itu semua tergabung dalam Gempi. Bisa terbayangkan kalau dari 1.000 sekian mahasiswa saja punya teman 100, maka sudah akan berapa? Ada marketing bank. Marketing yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya kira Sulawesi Selatan harus berbangga dan berterima kasih teman-teman dari kementerian sudah bisa menyampaikan ini loh Danau Toba. Apa artinya itu kemudian bagian? Nah, artinya apa? Bahwa teman-teman atau masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan punya potensi untuk sampai ke Danau Toba. Sebagai contoh misalnya, kami dari akademisi pada bulan Agustus yang lalu hampir sekitar 50-an berkumpul di Medan. Dari Medan kemudian kita menuju ke Danau Toba. Yang dulunya tadi disampaikan bahwa dulunya kita harus naik darat sekitar 5-6 jam. Alhamdulillah hanya 3 jam sudah sampai di Danau Toba itu. Dan ini suatu kemajuan yang luar biasa dengan adanya tol. Walaupun kayaknya belum sampai 100% sampai di Danau Toba, tetapi dengan perjalanan yang ada itu sangat memudahkan kita. Dan yang tadinya melelahkan, membuat kita malas waktu itu, tapi ternyata dengan perkembangan saat ini sudah luar biasa. Anda termasuk yang merasakan berarti? Alhamdulillah, kalau Bapak melihat baju saya, ini adalah salah satu khas Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Baik, Pak Arifin, kita lanjutkan di segmen kedua. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. So I think to myself, what a wonderful Halal menjadi sesuatu yang penting di negara dengan mayoritas penduduk muslim, terkhusus di Indonesia. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel memfasilitasi sertifikat halal ke beberapa UKM. Hingga nanti di akhir tahun 2018, untuk menjamin kualitas suatu produk, makanan layak dikonsumsi masyarakat sebaiknya disertifikasi label halal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Sepenirha yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Setelah kami memodifikasi dari mesin diesel ke mesin listrik, maka perusahaan kami itu mendapat penghematan biaya operasional sampai mencapai 70%. Mari beralih ke listrik peleng yang lebih efektif dan efisien. Mari
kita beralih gunakan listrik yang lebih efisien, lebih pasti, lebih terjamin. Ayo, gunakan listrik PLN. Saya Muhammad Basli Ali, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat kepada celebesmedia.id. Kita berharap celebesmedia.id ini memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Saya AKBP Taufik Ibnu Subarka SIK, Kapolres Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat atas launching celebesmedia.id. Semoga dapat memberikan informasi yang akurat dan wawasan yang luas bagi seluruh pemirsa. Hai, saya Andi. Saat ini saya sedang berada di gerbang kemenangan Napoleon Bonaparte, Lac Champs-Élysées, Paris. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas launching Celebesmedia, aplikasi yang menggabungkan TV, radio, dan cyber. Dengan satu kali kita sudah bisa mendengarkan radio dan mengakses berita terkini seputar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Jadi, meskipun tinggal di Prancis, sama kita bisa mengikuti perkembangan berita-berita terbaru seputar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Sekali lagi, sukses terus buat Celebesmedia. Semoga menjadi media yang terdepan dan media kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Di akhir kata, buat seluruh tim Celebesmedia, kalian adalah orang-orang hebat. You are the best. Set Lemaya. Halo semuanya. Dengan celebesmedia.id saya bisa membaca berita-berita seputar Sulawesi Selatan. Semakin keren karena bisa nonton TV streaming Celebes TV. Memantau perkembangan informasi di kampung halaman lebih mudah dan lengkap hanya di celebesmedia.id. Saya Ijal. Aku Juli. Terus memberikan informasi yang menarik untuk masyarakat. Salam Sulawesi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami, Sales Mission Danau Toba di Indonesia Makassar. Itu yang kita bincangkan di spesial dialog, masih bersama 4 narasumber saya di studio. Saya kembali ke Anda, Pak Alvin. Artinya saat ini ada di Makassar, ada kegiatan apa yang dilakukan untuk jika berbicara Sales Mission Danau Toba ini? Betul. Jadi kita ke Makassar ini ada misi penjualan Danau Toba di Makassar. Acaranya itu selama 3 hari, mulai tanggal 7 sampai 9 di Trans Studio Mall Makassar. Nah, selain di Trans Studio Mall Makassar itu berupa direct selling, jadi penjualan langsung di mall kepada masyarakat. Di sana juga nanti ada live demo cooking, ada lomba mewarnai juga, performance seni dan budaya Batak. Sama di hari terakhir itu nanti akan ada di puncak acaranya kami hadirkan Ihsan Tarore, yaitu pemenang Indonesian Idol di season ketiga sebagai mendukung acara puncak. Tapi selain acara yang ada di mall, kita juga ada acara tabletop di The Rinra Hotel dan juga seminar. Nah, baik seminar dan tabletop ini diadakan di The Rinra Hotel Makassar pada tanggal 7 Desember. Besok berarti. Waktunya bersamaan ini, Pak? Satu dilakukan di TSM, satu atau jamnya berbeda? Kalau untuk yang di Trans Studio Mall itu dilaksanakan menyesuaikan dengan jam mallnya. Kalau seminar dilakukan pada pagi harinya. Lakukan pada pagi hari. Jika Anda sebut tadi ada direct selling paket atau bagaimana maksudnya? Betul. Nah, di sini sengaja dibawakan ke Makassar ini adalah paket-paket terbaik yang sudah disiapkan oleh TATO yang kami undang ke sini dari Danau Toba. Mereka semua sudah membuat paket dengan harga yang sangat khusus untuk
masyarakat di Makassar ataupun orang-orang Batak yang ada di Makassar untuk berkunjung ke Danau Toba nantinya. Oke, ada banyak itu teman-teman dari sana? Betul, ada banyak. Ada sekitar 30 seller. Ada 30? Betul. Oke. Untuk seminarnya Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kalau seminar, target kami adalah untuk pertama membangun image positif tentang Danau Toba tersebut. Lalu juga sebagai sarana sharing dan bertukar informasi kepada masyarakat, karena di sana audiensnya ada industri, baik juga akademisi maupun mahasiswa. Jadi sebagai semacam pengenalan informasi juga terhadap Danau Toba. Oke, Pak Solahuddin, jika bicara kembali ke Danau Toba, untuk warga Sulawesi Selatan menurut Anda apa bentuk keistimewaan tempat wisata ini? Danau Toba ini kan memang danau terbesar ya, danau terbesar nomor 2 di dunia. Oke. Panjangnya lebih kurang 100 km, lebarnya lebih kurang 30 km, luasnya keseluruhan lebih kurang seluas Singapura. Jadi sangat unik dan sangat menarik sebenarnya. Nah, kemudian menyambung yang disampaikan Pak Alvin tadi, di mall itu kita ada direct selling. Kita datang dari Sumatera Utara, 16 biro perjalanan anggota Asita Sumatera Utara dan 14 hotel anggota PRI Sumatera juga, Utara, dengan menjual produk-produk paket-paket wisata Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Jadi paketnya ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, berbagai macam paket itu ada di tempat pameran di Trans Studio Mall. Sabtu Minggu warga Makassar yang ingin mendapatkan paket-paket itu dengan harga khusus, harga murah tapi bukan murahan, itu bisa kita dapatkan di mall. Harganya murah tapi bukan murahan. Apa Bukan. saja layanan yang bisa didapatkan dengan paket yang beragam ini, Pak? Paket ini bisa, kalau misalnya kita hanya ingin hotel saja, hotel juga ada. Hotel juga membawa harga-harga khusus, harga-harga menarik selama pameran. Ada juga hot deal, paket harga khusus yang sudah bekerja sama antara biro perjalanan dengan hotel. Kita ciptakan paket sedemikian rupa dengan harga yang sangat menarik, mulai dari kelas turis, kelas yang deluxe ataupun yang VIP kelasnya juga ada. Jadi itu bisa kita dapatkan di Trans Studio Mall selama pameran. Oke, Pak Solahuddin, Anda pelaku ini, Anda yang kemudian melihat objek-objek wisata lain yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di Sumatera Utara sana. Melihat ini apa yang kira-kira Pak Solahuddin bisa menjadi inovasi, menjadi hal yang baru, menjadi hal yang bisa dijual, menjadi pembeda antara Danau Toba dengan objek wisata lainnya kira-kira, yang bisa menjadi masukan begitu untuk pemerintah? Danau Toba ini kan, itu saya katakan tadi, tidak hanya keindahan alam saja, ya, tidak hanya keindahan alam saja, tapi diperkaya oleh budaya. Budaya Toba ini budaya Batak yang sangat unik. Budaya Batak yang sangat unik. Sekira orang di mana-mana menyebut Batak, Batak, Toba, Batak gitu. Tapi ketika kita sampai di daerah Toba itu, rasanya ada suatu kebanggaan, ada suatu kekhususan. Oh, saya sudah sampai di Toba. Saya juga ketika saya ke Sulawesi Selatan, saya merasa berbeda ketika saya sampai di Toraja. Toraja ini kan juga sangat unik gitu, dan saya melihat ada kemiripan Toraja dengan Toba misalnya, dengan Batak ini gitu. Jadi orang menyebut di mana-mana Batak, di Jakarta, di mana-mana orang Batak juga ada, suaranya keras, suaranya menggelegar gitu kan. Wow, orang bilang orang Batak itu pintar menyanyi gitu kan, di mana-mana banyak yang jadi penyanyi gitu. Nah, ketika kita sampai ke Toba sana, ada suatu kebanggaan gitu. Saya sudah sampai di tanah Toba, di Tanah Toba katanya kalau orang Batak. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat unik, yang sangat menarik, yang bisa memperkuat daya jual paket-paket Danau Toba ini. Jadi, dan menurut Anda itulah kemudian yang selama ini menjadi inovasi yang dulu mungkin tidak terlalu dikenal dan sebagainya. Ya, budaya ini yang terus kita gali, kita kembangkan sekarang, sehingga kalau kita berkunjung misalnya ke daerah Toba itu, wisatawan itu pengunjung bisa ikut menari manortor dengan tarian-tarian tradisional. Nah, sekarang kan tren perjalanan wisata sekarang kan memang tidak hanya kita melihat keindahan pemandangan alam, tapi harus terlibat dengan aktivitas masyarakat di daerah wisata. Itu salah satu tren pariwisata sekarang. Kita bisa manortor, kita bisa menari, kita bisa melihat misalnya masyarakat menenun ulos. Ulos itu kan kain tradisional dari daerah Batak yang
tenun oleh masyarakat di sekitar Danau Beda Toba. lagi yang dipakai Pak Arifin itu, Pak? Oh, ini beda lagi. Ini ulos itu kan kain panjang. Kain panjang. Itu. Ini kemeja, ini bakal baju, berbeda lagi sekarang. Jadi itu bisa kita lihat, kita saksikan ketika kita berkunjung ke daerah Danau Toba. Gitu. Baik Pak Nuryadin, kalau jika Anda melanggapi sales mission yang dilakukan untuk di Makassar kali ini, itulah harapan Anda kemudian suatu objek wisata bisa dijual. Seperti itu Pak, atau bagaimana? Saya pikir ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi pelaku industri pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan adanya event ini, kita berharap ada saling tukar informasi terkait objek atau destinasi wisata baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Sumatera. Dispar Sulsel sendiri menyambut teman-teman, kira-kira apa saja bentuk dukungannya? Tentu kita memfasilitasi kegiatan ini dalam bentuk mengundang para pelaku usaha pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, tentunya bekerja sama dengan Asita Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ada teman-teman dari Asita yang juga akan bergabung dalam acara ini. Yang ada di hotel atau yang ada di Trans Studio nanti ya Pak? Di hotel dengan di Trans Studio juga. Saya ingin minta tanggapan Anda Pak terkait dengan sales mission yang dilakukan teman-teman baik dari Asita yang saat ini juga hadir maupun dari Kementerian Pariwisata. Bagaimana tanggapan Anda Pak Arif? Ya, dari sisi akademisi ini akan membuat dampak sesuatu yang luar biasa bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Sebagaimana bahwa mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar dilibatkan dalam kegiatan ini. Satu sebagai peserta seminar, yang kedua dosennya dilibatkan sebagai pembicara. Termasuk hari ini, dan insya Allah besok 1 orang dan lusa 1 orang. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dalam pengelolaan kepariwisataan di Republik Indonesia sudah menjadi satu kesatuan masyarakat, akademisi, pengusaha, dan pemerintah itu sendiri. Sehingga apa tadi disampaikan Pak Alvin bahwa pariwisata itu tidak diragukan dari sisi perkembangannya, ketimbang dengan misalnya tadi migas sudah mulai ditinggalkan oleh pariwisata. Tinggal 1 langkah untuk mencapai titik tertinggi. Kalau ini tercapai 2019, insya Allah pariwisata akan menjadi booming, dan ini memberikan gambaran kepada masyarakat kita bahwa ayo berwisata. Nah, dengan ayo berwisata kita sudah melihat bahwa kalau dulu masyarakat tidak mau berwisata, sekarang dengan adanya zaman now, zaman now ini saat ini anak-anak muda yang mengajak orang tuanya untuk berwisata. Awalnya orang tua itu hanya mengantar anak-anaknya, tetapi setelah mengantarnya orang tuanya ikut. Yang tadinya cuma ikut-ikutan, sekarang ikut beneran. Oleh karena itu dengan harapan ini, dengan adanya sales mission dari Toba ini, insya Allah bahwa masyarakat Sulawesi Selatan juga akan tertarik untuk sampai ke Danau Toba. Ada masukan kira-kira untuk pelaksanaan sales mission ini supaya seminarnya efektif, tujuannya tercapai, kemudian direct selling yang dilakukan di Trans Studio juga bisa efektif nantinya Pak Arifin? Kita lanjutkan di segmen selanjutnya usai jeda berikut. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. So I think to myself, what a wonderful Halal
menjadi sesuatu yang penting di negara dengan mayoritas penduduk muslim, terkhusus di Indonesia. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel memfasilitasi sertifikat halal ke beberapa UKM. Hingga nanti di akhir tahun 2018, untuk menjamin kualitas suatu produk, makanan layak dikonsumsi masyarakat sebaiknya disertifikasi label halal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Muhammad Basli Ali, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat kepada celebesmedia.id. Kita berharap celebesmedia.id ini memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Saya AKBP Taufik Ibnu Subarka SIK, Kapolres Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat atas launching celebesmedia.id. Semoga dapat memberikan informasi yang akurat dan wawasan yang luas bagi seluruh pemirsa. Hai, saya Ani. Saat ini saya sedang berada di gerbang kemenangan Napoleon Bonaparte, La Champs-Élysées, Paris. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas launching media aplikasi yang menggabungkan TV, radio, dan saya. Dengan satu kali kita sudah bisa mendengarkan radio dan mengakses berita terkini seputar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Jadi, meskipun tinggal di Prancis, sama kita bisa mengikuti perkembangan berita-berita terbaru seputar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Sekali lagi, sukses terus buat Celebes Media. Semoga menjadi media yang terdepan dan media kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Di akhir kata, buat seluruh tim Celebes Media, kalian adalah orang-orang hebat. You are the best. Vous êtes le meilleur. Halo semuanya. Dengan celebesmedia.id saya bisa membaca berita-berita seputar Sulawesi Selatan. Semakin keren karena bisa nonton TV streaming Celebes TV. Memantau perkembangan informasi di kampung halaman lebih mudah dan lengkap hanya di celebesmedia.id. Saya Ijal. Aku Juli. Terus memberikan informasi yang menarik untuk masyarakat. Salam Sulawesi. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah anugerah yang kuasa. Tanpa dia hidup tiada arti. Segala yang bernafas berharap padanya. Sejahtera. Sesuai rencana induk sistem pengolahan air minum Kota Makassar, maka perusahaan daerah air minum terus melakukan dengan pembangunan infrastruktur air minum yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita lestarikan sumber air untuk generasi yang akan datang. Ayo hemat air bersih.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Spesial Dialog Sales Mission Danau Toba Indonesia Makassar yang tepatnya akan dilaksanakan 3 hari maksud saya. Dimulai tanggal 7 Desember besok, tadi sudah disampaikan di Trans Studio Makassar, di Trans Studio Mall Makassar maksud kami, dan juga di The Rindra Hotel. Selain seminar, kemudian juga ada direct selling dan sebagainya. Apa yang bisa didapatkan masyarakat yang akan berkunjung sana nantinya, Pak Alvin? Jadi kalau masyarakat yang atau warga Makassar yang datang ke Trans Studio Mall Makassar nanti, kami juga punya sedikit surprise. Jadi kami memberikan semacam lomba selfie Ayo ke Toba. Jadi siapa yang datang ke Trans Studio Mall lalu berselfie di sana, lalu memberikan hashtag tagar Ayo ke Toba, siapa yang memiliki like terbanyak, kami akan memberikan insentif perjalanan untuk merasakan bagaimana sih atmosfer Toba yang sesungguhnya. Farm trip 4 hari 3 malam ke Toba untuk pemenang dengan like terbanyak nanti. Oke. Untuk yang berapa hari paketnya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Untuk berapa orang itu, Pak, yang bisa menang? Untuk 2 orang. Selfie-nya di mall? Selfie atau di mall tidak ada tempat khusus? Tapi harus dengan hashtag Ayo ke Toba. Ayo ke Toba. Nanti kami melakukan penjurian dengan melihat dari hashtag itu dengan like terbanyaknya. Sudah bisa dimulai sekarang atau besok? Besok dimulai. Besok dimulai. Besok. Berarti pengumumannya di hari ketiga atau bagaimana nanti? Betul, di hari terakhir di puncak acara. Oke, untuk Asita sendiri, Pak Solodin, ada tawaran atau bagaimana untuk mengajak ini? Saya ingin Pak Solodin mengajak warga Sulsel yang hadir, yang juga menyaksikan acara kita malam ini. Oh ya, selain kita mengajak warga Sulawesi Selatan untuk hadir di Trans Studio Mall, karena di sana selama 3 hari itu memang betul-betul bernuansa Toba, bernuansa Batak. Selama sepanjang hari, mulai dari mall buka sampai tutup, ada demo masak kuliner khas Sumatera Utara, ada tari-tarian, ada band juga lah dengan lagu-lagu Batak. Pengunjung bisa menari, menortor bersama, dan ada juga ulos, pakaian-pakaian khas Sumatera Utara disiapkan di sana kalau mau berfoto. Jadi selama 3 hari Trans Studio Mall itu memang didesain sedemikian rupa dengan program-programnya bernuansa Batak. Nah, kemudian kalau setelah itu tentu kami mengajak warga masyarakat Sulawesi Selatan itu untuk berkunjung ke Toba, untuk merasakan feel-nya di Toba itu seperti apa gitu. Selama ini kan kita hanya tahu Danau Toba, danau indah, danau terbesar gitu. Kami menghimbau masyarakat Sumatera Selatan untuk berwisata tidak hanya ke luar negeri saja, tapi masih banyak destinasi-destinasi lain di dalam negeri yang cukup menarik, termasuk destinasi Danau Toba gitu. Termasuk destinasi Danau Toba. Oke. Anda katakan harga spesial, kemudian yang ditawarkan di sana jauh dari harga normal yang biasanya ditawarkan, Pak. Ya, aturable. Begitu ya? Bisa diatur. Iya, bisa diatur sesuai dengan permintaan gitu kan. Bisa kita sesuaikan. Jadi harga-harga itu harga yang sangat menarik, mulai dari harga yang sedang atau yang mahal, tergantung situasi dan kondisi. Hotelnya mulai dari bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bisa kita istilahnya bisa disesuaikan. Ini teknisnya bagaimana, Pak? Saya bicara lebih teknis nanti. Jika butuh sekian orang untuk berangkat kah kemudian atau bagaimana? Ada syarat? Tidak ada masalah. Dia minimum yang biasa kalau hot deal-nya itu minimum 4 orang. Minimum 4 orang. Minimum 4 orang. Tapi kalau untuk hal yang lain mau 2 orang atau mungkin yang honeymoon package, itu bisa kita berdiskusi dengan teman-teman travel agent yang datang dari Sumatera Utara selama 3 hari berpameran di Trans Studio Mall sesuai dengan keinginan. Oke, ada 14. Berapa travel agent tadi Anda katakan? 16 travel agent ditambah 14 hotel. Oke, ini tepatnya di TSM di bagian bawah atau bagaimana nanti? Untuk orang tahu di sini acaranya? Di atrium. Di atrium. Di atrium Trans Studio Mall. Mulai Trans Studio Mall buka sampai tutup. Iya, sampai tutup sepanjang hari. Pak, saya ingin kembali ke Danau Toba ini. Jika kita perhatikan, ada beberapa objek wisata yang menjual kuliner, wisata kulinernya, wisata tadi Anda sampaikan, wisata pakaiannya, mungkin wisata pantainya, dan sebagainya. Kalau Danau Toba, semua punya itu, atau bagaimana? Pakaian, kuliner... Ya semua lengkap. Dan di Trans Studio Mall juga ada semuanya. Jadi ada juga oleh-oleh khas Sumatera Utara kita siapkan di sana. Langsung bisa dibeli juga? Bisa dibeli. Dan ada demo masak juga gitu. Makanya saya bilang sangat lengkap bernuansa Toba itu, mulai dari paket-paket wisatanya, makanannya, kulinernya, dan kemudian juga
oleh-oleh khas Sumatera Utara itu juga ada disediakan selama pameran di Trans Studio Mall. Oke. Pak Arifin, itu upaya-upaya yang dilakukan, kemudian tadi Anda katakan teman-teman 50 Pak ya, koreksi jika saya salah, 50 teman-teman yang dilibatkan nantinya. Semua acara Pak, 50 orang ini dilibatkan? Iya. Ya, saya ulangi bahwa untuk kegiatan seminar, yang secara formal ada 50 mahasiswa yang kita libatkan. Tetapi karena ini besok hari Jumat, kebetulan mahasiswa tidak ada pembelajarannya, maka kita akan meminta supaya lebih banyak yang ikut ke sana akan lebih bagus. Artinya kenapa? Oke, itu yang saya mau katakan, lebih banyak lebih bagus. Ya, kenapa demikian? Satu, bahwa di Politeknik Pariwisata Makassar memang ada program-program studi yang belajar untuk bagaimana mengelola pariwisata itu sendiri. Sehingga bahwa dengan kehadiran Selmission ini, maka secara tidak langsung mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar akan mendapatkan pengetahuan tentang Danau Toba secara langsung. Nah, yang kedua bahwa dosen yang tadi saya mengatakan hari ini, besok dan lusa, insya Allah besok akan semakin banyak yang akan mengunjungi ke sana. Kenapa? Bahwa untuk memberikan materi kepada mahasiswa tentang Danau Toba itu akan lebih mudah. Bisa dari sisi pengetahuan, bisa dari sisi keterampilan. Sebagaimana tadi sampaikan Pak Salahuddin, bahwa di sana akan ada demo memasak. Politeknik Pariwisata Makassar salah satunya juga adalah program studi masak-memasak. Oke. Sehingga tentu akan menu-menu yang ada di Danau Toba juga akan sampai di Sulawesi Selatan dan insya Allah akan masuk ke bagian dari pembelajaran di Politeknik Pariwisata Makassar. Apa sih yang sebenarnya membuat Poltek Par Makassar memasukkan ini dalam, tadi di segmen pertama disampaikan masuk di GMP begitu? Iya. Nah, ini kan kami di kementerian punya GMP nasional, punya GMP internasional. Ya. Nah, Politeknik Pariwisata Makassar adalah bagian daripada GMP nasional maupun GMP internasional. Sehingga ketika besok mereka banyak yang hadir, maka insya Allah informasi Danau Toba ini akan semakin bukan hanya nasional, tetapi akan go internasional informasi-informasi ini. Go internasional? Iya, insya Allah dari informasi-informasi besok ini. Makanya tadi saya sampaikan Ketua GMP mahasiswa Poltek Par Makassar supaya ayo ikut besok di acara ini. Baik, Pak, saya minta tanggapan Anda, Pak Nur Yadin. Sejauh ini tadi Anda sampaikan sudah ada tujuan ke sana, warga Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada direct penerbangan langsung ke sana, berarti berkunjung ke sana. Tapi persepsi, citra, image tentang Danau Toba untuk warga Sulawesi Selatan bagaimana, Pak? Persepsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Danau Toba sangat bagus. Dan ini dilihat dari kunjungan ke Danau Toba. Ini menandakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memang keinginannya selalu ingin melakukan perjalanan. Itu barangkali Pak Amin. Termasuk jadi tidak lagi sebatas Pulau Bali, Jawa dan sebagainya. Ini kecenderungan seperti itu sudah jika Anda perhatikan selama di pariwisata sudah cukup lama atau bagaimana, Pak? Saya pikir sudah cukup lama. Seperti kami di Dinas Pariwisata pada tahun 2016 ada kegiatan kalau tidak salah pawai gebiar kemerdekaan. Kita juga ikut berpartisipasi ke sana. Pawai budaya dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Oke. Ya. Pak Arifin, saya kembali ke Anda untuk meminta saran. Masih ada beberapa menit segmen ini. Yang biasa menjadi kendala pengembangan potensi pariwisata supaya bisa diantisipasi dari sekarang seperti apa Pak kajiannya? Ya. Satu, bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata saat ini adalah kesadaran masyarakat tentang daya tarik wisata itu sendiri. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui misalnya Sadar Wisata. Kemudian diklat-diklat tentang kepariwisataan, baik melalui ada istilah go to kampus, sehingga masyarakat kampus, sekolah-sekolah dilibatkan untuk memberikan pemahaman, ini loh kalau Anda berwisata, bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi jangan merusak daya tarik yang ada. Sehingga dengan pola-pola seperti ini, insya Allah masyarakat di sekitar daya tarik wisata maupun pengunjung sadar bahwa ini adalah aset, tidak boleh dikotori, tidak boleh dirusak. Gitu. Nah, kemudian bahwa di sisi lain masyarakat juga dari sisi lembaga pendidikan saat ini di Kementerian Pariwisata saat ini sudah ada 6 lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata.
ada 2 sekolah tinggi, ada Bali, ada Bandung. Kemudian Politeknik ada 4, Makassar, Medan, Palembang, dan Lombok. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bukan main-main dalam konteks bagaimana pengembangan pariwisata. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam PP 52 bahwa sumber daya manusia bidang kepariwisataan wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Sehingga sumber daya manusia di bidang kepariwisataan betul-betul adalah sumber daya manusia yang diakui akan kompetensinya. SDM yang Anda maksudkan mereka yang bergerak di bidang pariwisata, begitu kira-kira? Semua yang bergerak di bidang pariwisata, itu yang diatur dalam PP 52. Iya. Jadi ada standar usaha, ada standar sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Artinya tidak hanya cukup dengan infrastrukturnya, SDM yang mengelola keparwisataannya, tapi juga masyarakat yang ada di sana, Pak Salahuddin. Mungkin bisa digambarkan. Tadi Anda sampaikan karakternya sama lah dengan orang sini, tapi untuk kesiapan dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah saat ini bagaimana? Ya, satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga ya, bahwa sekarang pemerintah pusat itu telah membentuk Badan Otorita Danau Toba. Badan Otorita Danau Toba ini yang mendesain ya, grand design pembangunan pariwisata di sekitar Danau Toba ini ke depan. Bahwa Danau Toba ini akan dijadikan sebagai destinasi kelas dunia. Jadi menjadi Monaco-nya Asia, kira-kira konsepnya seperti itu, dengan ratusan hektar lahan yang sudah disiapkan juga. Nah, kemudian Badan Otorita Danau Toba ini juga sekarang telah mengambil generasi-generasi muda dari masyarakat-masyarakat setempat ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi ada pelibatan, itu yang maksud. Jadi ini dikirim misalnya ke Bandung. Saya nggak tahu apa ada di Makassar, di Politeknik Pariwisata Makassar. Tapi di Politeknik Pariwisata Bandung itu sudah dikirim. Ada beberapa gelombang, dan ini terus dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kita harapkan nantinya untuk mengelola kepariwisataan di sekitar Danau Toba. Karena memang selama ini banyak dikeluhkan juga, oh Danau Toba ini kan Batak, ini kan senyum saja susah katanya. Nah, jadi sekarang bagaimana melayani pengunjung, melayani wisatawan, sampai harus ke Bandung ya, Pak? Senyum tegur sapa yang baik itu sesuai dengan konteks pariwisata. Ini sekarang lagi dilakukan pembinaan peningkatan sumber daya manusia secara formal, disekolahkan di Politeknik Pariwisata Negeri Bandung dan diklat-diklat lainnya gitu. Memang kita akui bahwa selama ini orang bilang, wah Toba ini Batak ini kasar, itu apa kita datang ke sana? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanya karakter orang Batak. Saya kira tidak jauh-jauh dari Makassar ya, Sulawesi Selatan juga termasuk keras juga ya. Kalau main bola dari zaman dulu itu PSM, PSMS, ini hampir sama ini. Akhirnya terjawab lah. Ada tantangan yang Anda sampaikan sebelumnya, Pak Arifin. Terakhir, Pak Salahuddin, kita dibatasi waktu. Silakan. Masih ada yang ingin Anda sampaikan? Saya kira itu saja himbauan kami bahwa destinasi Danau Toba itu adalah salah satu pilihan yang cukup baik. Tidak usah ragu-ragu untuk datang ke Danau Toba atau ke Sumatera Utara. Masyarakatnya sangat terbuka. Walaupun misalnya suaranya keras, menggelegar seperti apa, tapi hatinya baik. Orang bilang mukanya seram, mukanya seperti Rembo, tapi hatinya Rinto Hara. Itu karakter saja sekali lagi. Terakhir, harapan Anda mewakili pemerintah Provinsi Sulsel, Pak, dengan acara sales mission yang dilakukan di Makassar. Silakan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, untuk menghadiri kegiatan sales mission dengan berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Makassar. Kata kunci dari saya adalah kenali negerimu, ayo ke Danau Toba. Ayo ke Danau Toba. Anda sudah hashtag lebih dulu. Pak Alvin, silakan terakhir. Ya, harapan saya mudah-mudahan acaranya nanti berjalan lancar. Amin. Saya juga mengajak warga Makassar, komunitas Batak yang ada di Makassar, ayo kita sama-sama datang ke Trans Studio Mall. Di sana kita bisa seru-seruan bareng, bisa manortor bersama, mencicipi makanan dari kuliner khas Batak. Makanya kita tunggu di Trans Studio Mall Makassar. Ayo ke Toba. Ayo ke Toba. Sekali lagi itu hashtagnya, dan bagi Anda yang memenangkan hashtag yang diadakan besok, mulai besok sampai hari ketiga akan ada paket yang ditawarkan gratis. Begitu kira-kira. Terima kasih. Itulah akhir pembicaraan kami di spesial dialog untuk malam hari ini. Pak Arifin, terima kasih sudah hadir. Pak Salahuddin, terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin sudah hadir. Pak Alvin, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena program selanjutnya akan segera hadir. Selamat malam. Sampai jumpa. I
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. As I think to myself, what a wonderful